Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi dari mata kuliah arsitektur komputer. Untuk pertemuan pertama ada arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer merupakan atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer, sedangkan organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan operasional, contoh hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Adapun jenis-jenis dari arsitektur komputer, yaitu ada SISD, di mana SISD adalah singkatan dari Single Instruction, Single Data. Jenis arsitektur komputer ini merupakan hasil rancangan von Neumann. Komputer dengan jenis ini hanya memiliki satu jenis prosesor saja. Model ini sering dikatakan model komputasi tunggal. Kemudian ada jenis SIMD, di mana SIMD ini adalah singkatan dari Single Instruction Multi Data. Berbeda dengan SISD, jenis arsitektur ini memiliki sejumlah prosesor dengan instruksi sama, tetapi prosesor tersebut mengolah data berbeda. Kemudian ada jenis arsitektur komputer MIMD, di mana jenis ini memiliki banyak prosesor dengan instruksi serta pengolahan data yang berbeda. Jenis komputer yang memiliki MIMD bisa menjalankan beberapa aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Adapun fungsi arsitektur komputer, diantaranya adalah perancangan awal komputer, mengontrol komponen yang ada dalam komputer, dan yang terakhir, membantu menentukan aplikasi atau program yang akan digunakan. Bagian-bagiannya ada berbagai macam, diantaranya ada ALU, kontrol unit, memori, dan input-output. Oke, pada materi kedua kita membahas tentang komputer dan evolusi kinerja komputer dari masa ke masa. Komputer pertama ada ENIAC, merupakan komputer yang sangat legendaris dirancang oleh John Moltke dan John Presper Renkert. Komputer ini dirancang di Universitas Pennsylvania. ENIAC memiliki berat hingga 30 ton yang berusia lebih dari 18.000 tabung vakum. Komputer ini rata-rata mengkonsumsi daya hingga 140 kW ENIAC, memiliki kemampuan operasi penjumlahan hingga 5.000 operasi tiap detik. Komputer yang kedua ada Advanced Computer, muncul pada tahun 1945 karena von Neumann mencetuskan ide mengenai konsep storage program dan dipublikasikan dalam bentuk proposal, hingga muncul desain komputer baru yang desain oleh von Neumann dan koleganya. Komputer baru ini diberi sebutan komputer IAS. Komputer berikutnya ada Advanced Computer, merupakan generasi pertama yang dikembangkan oleh Universitas Cambridge, England, di mana komputer ini mulai menggunakan raksa atau merkuri ke dalam tabung. Tabung tersebut nantinya akan digunakan untuk penyimpanan data. Kemudian ada komputer generasi kedua. Pertama ada DEC PDP-1, kedua ada IBM 7094, ketiga ada Univac. Komputer generasi ketiga ada IBM S/30, kedua ada DG Nova atau Data General Nova, dan untuk generasi keempatnya ada IBM S/370, kedua ada Apple Macintosh dan 2. Dan terakhir generasi kelima yang ditandai dengan teknologi paralel dan networking. Pada pertemuan ketiga kita membahas tentang Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU. Komponen-komponen CPU pun ada berbagai macam, diantaranya ada unit kontrol, register, dan arithmetic logic unit.
Fungsi dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. Nah, untuk pertemuan keempat ada memori. Memori merupakan perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Kata memori sering sinonim dengan kata penyimpanan ya, utama atau memori utama. Dalam memori ada istilah memori internal dan eksternal, di mana memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Sedangkan kalau dia memori eksternal adalah perangkat keras yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. 3 konsep yang berhubungan dengan satuan transfer, yaitu ada word, addressable units, dan unit of transfers. Kemudian dalam memori kita kenal yang namanya RAM dan ROM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory, yakni sebuah perangkat keras yang ada pada komputer ya, yang dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan data. RAM itu sendiri bersifat sementara. Hal ini berarti data yang ada pada memori tersebut dapat saja hilang. Kemudian ada ROM. ROM adalah read-only memory, adalah tempat penyimpanan data yang memiliki sifat permanen, artinya tidak mudah hilang ya. Nah, untuk selanjutnya ada bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan dalam pemrograman komputer, mikroprosesor, pengendali mikro, dan perangkat lainnya yang dapat diprogram. Jadi proses perubahan bahasa dari bahasa assembly ke bahasa mesin dilakukan oleh assembler. Sementara untuk proses sebalikannya merupakan tugas dari assembler. Namun perlu diingat bahwa setiap komputer sudah dilengkapi dengan bahasa mesin yang cenderung tidak sama, sehingga mengakibatkan bahasa assembly yang dihasilkan juga berpotensi tidak sama. Perlu Anda pahami bahwa komputer hanya mengenal 2 perintah saja, yakni 1 dan 0. Jadi semakin tinggi bahasa yang digunakan, maka akan semakin manusiawi pula cara memberikan perintahnya. Di sini ada contoh dari penggunaan bahasa assembly, di mana di sini ada keterangan artinya arti-arti dari bahasa-bahasa yang dipakai dalam bahasa assembly. Ada modesimal. Nah, kalau dia modesimal itu merupakan keterangan program ya, yang berfungsi untuk memulai dari program yang sudah ada. Beberapa contohnya seperti small, tinggi, dan lain-lain. Kemudian kalau dia kode ORG itu 100H, itu merupakan keterangan yang digunakan untuk menentukan alamat offset terhadap program yang akan digunakan. Sedangkan untuk kata mulai itu keterangan menunjukkan nama dari sebuah label. Kemudian ada move AH02 itu menunjukkan Anda mengisi register AH menggunakan service 2 yang identik dengan AH sama dengan 2. Kemudian kalau dia MOVDL05 itu menunjukkan Anda mengisi register dengan menggunakan karakter ASCII 65 maupun A. Jadi ini bisa kita lihat di tabel ASCII ya. Kemudian ada INT21H, itu interupsi nomor 21, yang mana dia akan mengerjakan berdasarkan nilai layanan yang diberikan. Jadi kalau misalnya Anda menulis 20 bisa. Kemudian ada INT20H, menunjukkan interupsi 20 yang digunakan untuk mengembalikan kontrol ke DOS. Dan untuk kata terakhirnya N mulai itu merupakan akhir dari program. Jadi setiap program itu diakhiri dengan kata N. Itu harus diingat ya. Jadi setiap program itu harus diakhiri dengan kata N, tulisannya END ya, gitulah. Kemudian ada modul I/O. Nah, modul I/O ini adalah merupakan antarmuka bagi sistem bus ya, dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Nah, unit input adalah masukan atau unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam
microprocessor. Nah, contohnya data yang berasal dari keyboard atau mouse. Jadi di sini contoh dari modul ini adalah contohnya yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang programmer atau orang komputer, yaitu ada keyboard dan mouse ya. Itu salah satu contohnya. Contoh dari sistem BUS atau modul I/O ini. Adapun manajemen perangkat I/O mempunyai beberapa fungsi, yaitu mengirim perintah ke perangkat I/O untuk menyediakan layanan akses, menangani interupsi perangkat I/O, menangani kesalahan pada perangkat I/O, dan yang terakhir menyediakan interface ke pemakai. Adapun perangkat-perangkatnya, nah seperti yang saya bilang tadi, ada perangkat-perangkatnya, misalnya ini ada keyboard, mouse, CD-ROM, scanner, printer, monitor, dan speaker. Itu perangkat input dan output. Kalau dia input, itu bisa keyboard, mouse, itu aja kali ya. Kalau dia output itu bisa printer, monitor, dan speaker. Itu bagian outputnya. Sedangkan inputnya tadi ada keyboard, mouse. Scanner juga iya kali ya. Ya, scanner. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ada bus. Bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tumpal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Nah, bus sistem adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer. Ada itu CPU, memori, dan I/O. Jadi bus ini adalah komponen-komponen penghubung di 3 perangkat ini, yaitu CPU dan memori dan I/O. Data bus atau saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara 2 modul sistem. Nah, jumlah saluran diaktifkan dengan lebar bus data. Contohnya, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Kedua, ada address bus. Address bus ini bisa dikatakan itu saluran alamat ya, yang dimana ini digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data dan lain-lain. Kemudian ada kontrol bus, atau bisa dikatakan itu saluran kontrol. Ini digunakan untuk biasanya ini digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan pengguna data. Itu sih menurutku. Kemudian ada operasi aritmatika. Nah, pada dasarnya operasi aritmatika adalah penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Itu dalam matematika ya. Nah, di dalam komputer dikenal yang namanya ALU, di mana ini merupakan bagian dari CPU yang berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika. Contoh dari operasi aritmatika sendiri adalah penjumlahan dan pengurangan, sedangkan untuk operasi logikanya adalah AND dan OR. Itu pada komputer ya, dikenal dengan istilah AND dan OR. Nah, dalam operasi aritmatika, pengurangan biasanya menggunakan tanda negatif pada sebuah angka. Namun, di dalam komputer hanya terdapat bilangan binar yang terdiri dari 0 dan 1. Jadi komputer itu tidak mengenal angka lain, tetapi yang dikenalnya cuma angka 0 dan 1 yang tidak memiliki angka negatif. Nah, oleh karena itu, operasi pengurangan komputer dilakukan dengan beberapa metode. Apa saja metodenya kita bahas. Oke, ada metode Sign and Magnitude. Nah, pada metode ini menyatakan bilangan bertanda negatif, yaitu dengan menggunakan salah satu bit untuk menyatakan tanda tersebut. Jadi ada beberapa metode. Di sini saya cuma menjelaskan metode saja atau menyebutkan beberapa metode saja. Ada 3 metodenya. Ada metode Sign and Magnitude, kemudian ada metode Ones Complement, dan ketiga ada metode Twos Complement. Ada 3
komponen yang bisa digunakan untuk menghasilkan negatifnya. Adapun tugas utama dari ALU adalah melakukan sebuah operasi aritmatika sesuai dengan instruksi yang ada pada sebuah program. Jadi ALU ini berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika seperti perhitungan pada komputer ya. Di sini ada contoh penjumlahan, pengurangan, dan perkalian aritmatika yang dilakukan pada komputer ya. Jadi di sini ada contohnya, teman-teman bisa melihat sendiri. Serta jawabannya pun sudah saya cantumkan ya. Oke, untuk selanjutnya ada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak seperti yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem. Ada berbagai macam-macam sistem operasi maksudnya. Ada pada komputer dia ada sistem operasinya, ada DOS, Windows, Linux, dan Mac OS. Tapi kalau dia di smartphone atau handphone itu ada Java, Symbian, BlackBerry, Android, dan iOS. Nah, kalau dia DOS itu artinya disk operating system ya, itu kepanjangan dari singkatan dari disk operating system. Nah, kalau dia DOS ini adalah salah satu software yang termasuk dalam golongan sistem operasi ya. DOS ini dipakai pada media penyimpanan disk, baik disket maupun hard disk. Adapun beberapa produknya, salah satunya itu DOS 10, 1.0, ada DOS 2.0 dan sebagainya. Kalau dia Windows, salah satu software sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft INC. Microsoft Windows adalah software sistem informasi yang paling populer untuk para pengguna PC. Kalau dia Windows kan udah sering kita temui ya. Kemudian ada BlackBerry. Dan yang terakhir ada Android. Kalau untuk BlackBerry sama Android kayaknya nggak perlu saya jelasin lagi karena ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara menghitung kecepatan prosesor. Pada intinya saja ya. Ada langkah-langkahnya, yaitu salah satu diantaranya satu, dapatkan spesifikasi prosesornya termasuk FSB dan pengandaan. Kecepatan bus terdaftar sebagai 800 MHz dan rasio bus atau inti adalah 11. Kemudian hitung FSB untuk CPU Intel dengan rumus. Nah, ini ada rumus ini. FSB sama dengan FSB nominal per 4. FSB sama dengan 800. Kan tadi FSB-nya kan 800 MHz. Jadi dikursi sesuai dengan rumusnya, kita ikuti rumusnya, kita bagi dengan 4. Jadi hasilnya 200 MHz. Untuk yang terakhir adalah hitung kecepatan CPU menggunakan rumus berikut. Nah, tadi kan untuk menghitung FSB-nya kan ada rumusnya, yaitu FSB dibagi 4. Nah, untuk menghitung kecepatan CPU bisa menggunakan rumus, yaitu CPU sama dengan hasil dari pembagian dari FSB tadi dikalikan dengan 11. Jadi kan hasilnya dari hasil tadi pembagian dari 800 MHz dibagi 4 kan ada 200 MHz. Jadi 200 MHz dikali 11 sama dengan 2,200 MHz ya. Atau kita simpulkan menjadi 2,2 GHz. Kalau dia diubah ke GHz ya. Kalau MHz kan hasilnya jadi 2200 ya. Tapi kalau diubah menjadi GHz hasilnya menjadi 2,2. Jadi nolnya nggak diikut sertakan ya. Kemudian ada clock speed. Nah, ini artinya adalah ukuran dari seberapa besar kecepatan komputer menyelesaikan perhitungan dasar dan operasi. Ini diukur sebagai frekuensi hertz dan paling sering mengacu pada kecepatan CPU komputer.
Clock speed merupakan frekuensi kecepatan yang sangat tinggi. Satuannya adalah megahertz dan gigahertz. Jadi ada dua satuannya, ada megahertz dan gigahertz. Di mana 1 megahertz itu artinya 1 juta siklus per detik. Bayangkan saja, berarti 1 megahertz itu adalah 1 juta siklus per detik. Sementara kalau di hertz adalah 1 sama dengan miliar siklus per detik. Jadi kita bisa bandingkan ya, kalau artinya gigahertz lebih besar dari megahertz ya di sini. Oke, jadi komputer dengan kecepatan clock 800 MHz berjalan sekitar 800 juta siklus per detik. Sedangkan komputer 2, GHz berjalan 2,400 juta siklus per detik. Jadi bisa disimpulkan, semakin besar clock speed, maka semakin cepat juga suatu prosesor. Kemudian ada flops. Nah, ini merupakan kalkulasi matematik khusus. Satuan ini digunakan pada seluruh komputer dan dinyatakan dalam megaflop, gigaflop, dan teraflop. Teman-teman bisa mengunjungi Google untuk mencari tahu tentang megaflop, gigaflop, dan teraflop ini. Saya tidak perlu menjelaskan ulang karena mengingat waktu ya, nanti terlalu panjang videonya. Nah, untuk menghitung kecepatan prosesor digunakan rumus prosesor clock sama dengan FSB dikali multiplier. Nah, naikkan FSB-nya supaya cepat, langsung 25%. Nah, jadi kita ambil FSB-nya 25%. Contohnya nih. Nah, di sini ada contoh nih. Contohnya AMD 64 23600 ditambah Brisbane-nya. Di atas tadi kita menghasilkan FSB-nya 200 MHz. Taruhlah multipliernya ada 9,5. Jadi default clock-nya adalah 200 MHz dikali 9,5 sama dengan hasilnya ada 1900 ya MHz atau 1,9 GHz. Terus tingkatkan FSB-nya sebesar 25% sama yang tadi ya. Jadi hasilnya sesuai dengan rumus 200 ditambah 200 kali 25 dibagi 100. Hasilnya dapat 250. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.